Efek dari saling mendoakan, saling ridho. Bukan orang lain yang menghalangi rezeki kita, tapi karena kita tidak ridho terhadap rezeki orang lain, itu yang menghalangi rezeki kita. Bukan orang lain yang menghalangi impian kita, tapi karena kita dengki terhadap pencapaian orang lain, impian orang lain, itu yang menghalangi impian kita. Demi Allah, di muka bumi ini gak ada orang yang bisa menghalangi rezeki kita. Tapi karena hati kita bersekat, ya, mudah dengki, itu kehalang jadinya. Ya. Teman kita pakai mobil bagus, turut senang, itu doa agar kita memiliki mobil yang sama. Teman kita pangkatnya bagus, pulang ke Indonesia duluan, kita mestinya senang. Ya. Pokoknya kalau nikmat itu kita merasakan terjadi pada diri kita dan kita ikut senang, mestinya gitu juga kita ke dia. Itu doa bagi kita untuk menyamainya atau melampauinya. Jadi kalau kita misalnya, teman kita pakai mobil Hummer misalnya, kita senang. Di level kuantum kita tuh selaras sama dia, satu frekuensi sama dia. Akan lebih mudah bagi kita untuk menyamainya atau melampauinya. Tapi kalau teman kita pakai mobil bagus, ya, hati kita gemuruh, akan lebih sulit bagi kita untuk menyamainya dan melampauinya. Jadi ridho terhadap pencapaian orang lain, ya. Karena yang ngasih mobil itu siapa? Allah juga. Yang ngasih pangkatnya tinggi siapa? Allah juga. Termasuk non muslim sekalipun, ya. Kita lihat orang Yahudi misalnya kaya, kita marah-marah. Pertanyaan saya, siapa yang ngasih Yahudi itu kaya? Allah juga. Jadi makanya ulama bilang, dengki itu kalau berlebihan merusak tauhid. Kita tidak ridho dengan keputusan Allah, ya. Tapi dia nggak benar, Pak, nggak suka, bersaing. Allah kasih persaingan bebas kok. Berikhtiar dapat, nggak berikhtiar nggak dapat. Kurang ikhtiarnya, kurang hasilnya. Simpel aja, ya. Jadi apapun, ya, apapun sesuatu yang tidak kita puas, berjuang. Jadikan tuh ranah perjuangan. Jangan marah-marah, jangan dengki, jangan emosi. Kebanyakan muslim disebutin Cina, marah dia. Ya, dasar Cina. Yahudi juga marah dia. Benar nggak? Iya, itu yang menguras energi, mematikan potensi. Ya. Saya bukan belain mereka, enggak, justru saya pengen kita maju. Tapi tidak bisa kita bersaing, tidak bisa kita bertarung kalau kita marah-marah. Ya. Nggak akan jernih nih pikiran. Coba lihat tuh di sosial media, kan banyak tuh disebutin kata Yahudi, dia marah-marah tuh. Yahudi bla 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 gitu. Coba lihat hari-hari hidupnya seperti apa. Biasanya susah gitu. Karena energi negatif itu membakar tuh seluruh potensinya. Kasihan, ya. Tapi dia nggak benar, Pak, ya bersaing. Simpel aja. Belajar juga. Kenapa dia bisa sukses? Ya. Orang Chinese kenapa bisa sukses? Orang Chinese itu kalau merantau kerjanya sungguh-sungguh. Di Australia ditakuti sudah. Gara-gara apa? Bulenya kerja cuma sekian jam. Orang Chinese yang mau kerja 12 jam sehari. Ya, sungguh-sungguh dia. Akhirnya apa? Bisa punya toko, bisa punya macam-macam semuanya. Kalah yang lainnya. Di Amerika juga sama. Maka orang Amerika lagi ngerem-ngerem nih, orang India sama orang Chinese direm masuknya. Karena udah mulai masuknya luar biasa. Gitu. Belajar. Ya kan? Orang Indonesia baru sukses dikit, handphonenya ganti. Ya, ganti 2, ganti 3. Ya kan? Kaya banget, kawin lagi. Waduh. Bukannya boleh atau nggak bolehnya saya bilang gitu ya, tapi banyak yang itu dia misfokus, nggak fokus gitu, ya. Makanya susah suksesnya, ya. Nah, jadi tidak perlu dengki dengan pencapaian orang lain. Kalau kita ridho, itu jadi doa bagi kita. Saya waktu datang ke Jakarta, waktu merantau gitu ya, sering sebolak-balik. Cuma pas saya memutuskan untuk merantau, dijemput sama teman saya, naik mobil Volvo bagus, sport. Di Indonesia lumayan mahal lah ya, Volvo Sport. Kalau di sini sih mungkin nggak seberapa gitu. Terus datang ke rumahnya, saya lihat rumahnya bagus, kompleks rumahnya bagus, jalan-jalannya bagus. Saya terus senang, ya, nggak curigaan. Kebanyakan kita lihat orang kaya gimana? Curigaan. Duit dari mana nih dia? Jangan-jangan ngepet, ya nah. Saran saya kalau mau kaya nggak usah babi ngepet. Bukan apa-apa, kasihin babinya gitu loh, ya. Udah babi dikepetin lagi, ya nah. Saya terus senang. Wih, Mas, rumahnya bagus, kompleks rumahnya bagus. Ya, berapa Mas per meter sini? Sekian juta. Wah, terus senang kita. Akhirnya apa terjadi? Saya memiliki rumah di seberangnya sekarang. Rumah tinggal saya sekarang. Ya. Jadi kalau kita ridho itu, Allah tuh juga demen dia. Kamu mau kayak gitu? Senang juga ya? Udah, gitu. Saya waktu tampil di sebuah kampus, ada mahasiswa gitu ya. Kan rektornya bicara. Jadi pas rektornya bicara, cerita kan pengalaman dia di Perancis. Mahasiswanya yang di belakang ngetawain, Prancis, ngetawain gitu.
Pas Pak Rektornya turun, saya bicara. Saya bilang, Anda tadi yang ketawa-ketawa, ketika Pak Rektor cerita pengalamannya di Prancis, Anda tadi yang ketawa-ketawa, insya Allah nggak bakal pergi ke Prancis, saya bilang. Kenapa? Allah kasih nikmat itu ke beliau. Anda nggak ridho, Anda ngenyek, Anda ngetawain. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Allah kasih nikmat yang sama kepada Anda, saya bilang. Nah, kalau mau berangkat ke Prancis, ralat. Ya, ralat tuh kata-katanya. Ya, ralat sikapnya, ralat semuanya. Setuju ya? Termasuk juga kita lihat orang Qatar mungkin hidupnya lebih nikmat. Udah ridho aja. Bagi Allah nggak ada yang mustahil kok. Ya, bagi Allah nggak ada yang mustahil kok. Saya orang yang bantu saya waktu di Malaysia itu, ya, saya dulu kuliah di Malaysia ya. Itu orang Indonesia yang kemudian menjadi warga negara Malaysia. Sangat-sangat sukses dia sekarang. Ya, sangat-sangat sukses. Hidupnya dulu apa? Susah. Jadi kuli, jadi TKI, jadi supir taksi, susah gitu. Ya, lihat orang Malaysia itu hidupnya senang, dia pengen tuh berusaha kayak gitu. Bukan dengki, bukan marah-marah. Ya. Sekarang sukses, dia punya restoran macam-macam di Kuala Lumpur, ya. Dan restorannya besar. Ya. Ridho terhadap pencapaian orang lain memudahkan pencapaian kita. Setuju ya? Pagi.